TV. Gue tuh nggak tahu kenapa ya, waktu itu kalau misalkan tidur di bawah tuh gue tuh sering banget mimpi-mimpi aneh-aneh gitu. Jadi kamu warnanya mimpi-mimpi gue didatengin sama anak kecil lah, terus ya pokoknya mimpi aneh-aneh deh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Viti TV. Oke, kali ini gue pengen bahas tentang apa ya? Horor. Serem. Tentang horor, HORROR, tentang setan. Jadi kali ini gue dapat pengalaman dari kakak gue. Dia mau disebutnya Kak Mawar, dan dia berbagi melalui voice note dekat WA. Jadi nanti kita sama-sama dengerin ya. Baru setelah gue udah dengerin semuanya, baru gue komen tentang apa aja ya. Oke guys, mulai. 1, 2, 3, kita mulai. Jangan pada merinding. Oke guys, kali ini gue mau berbagi cerita gue pada tahun 2012 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum itu kenalin, nama gue panggil aja Mawar. Ya pokoknya gue pengen memberikan sedikit cerita sih. Sebenarnya ini udah lama banget, pada tahun 2012 lalu. Jadi tuh waktu itu ceritanya, dulu kan emang gue sama keluarga gue tuh posisinya masih ngontrak, dan alhamdulillah waktu pada saat itu nyokap gue dikasih rezeki dan bisa membangun rumah di sini. Nah waktu itu tuh pas banget tahun 2012 itu gue 2010-an kalau nggak salah deh. Iya 2010-an banget. Gue inget banget waktu pertama kali masuk SMA Kayak 2010-an kalau nggak salah ya. itu. Gue pindah sama keluarga ke tempat baru kan. Iya, di rumah baru dia kejadian. Waktu pertama kali buka pintunya itu ngerasa tuh kayak udah beda aja gitu. Bayangin aja sih, kayak rumah panas baru. banget ini ya, kayak uap, kayak panas banget, panasnya nggak biasa sih kalau kata gue. Waktu itu posisinya habis ditahlilin pas malam loh, malam ya posisinya ya, panas banget loh. Ya udah kira kita sekeluarga tuh tempatin kan di sini. Kayak biasa ya, emang kalau rumah baru tuh Ini pasti ada kebetulan horor-horor rumah lagi. tingkat. Karena kan rumah baru banget Terus, ditempatin. Gue kamar gue kan di atas, Ya. sama abang gue kamar gue di atas. Terus di bawah tuh biasa kan pada kenal orang lain, sama paling nyokap bokap gue doang tinggal tidur di bawah. Dan biasanya di bawah tuh ruang TV. Gue tuh nggak tahu kenapa ya, waktu itu kalau misalkan tidur di bawah tuh gue tuh sering banget mimpi-mimpi aneh-aneh gitu. Jadi kamu warnanya mimpi-mimpi. Gue didatengin sama anak kecil lah, terus ya pokoknya mimpi aneh-aneh deh. Dan anehnya itu yang dulu kayak nyata banget gitu. Serem. Waktu itu seketika waktu maghrib Baru. pas banget maghrib tuh gue kayak ngerasa dilewatin sama bayangan gitu. Tapi bener nyata banget. Dan gue cerita sama orang tua gue, sama abang-abang gue, ternyata emang cuma gue doang gitu yang di apa sih, yang digangguin kayak gitu. Ketika gue tidur pun sama, ketika gue tidur Jadi ya, Kak Mawarnya digangguin sama pas gitu. lagi Terus tidur. ketika gue lagi tidur, Lagi terus tidur gue kayak ngerasa tuh ada yang nemenin gitu. Nemenin, Yang namanya bayangin. tidur pasti punya Kalian punya bayangin. apa sih, kayak sadar nggak sadar kan. Dan gue tuh kayak ngerasa yang nemenin gue tuh abang gue gitu. Abang gue biasa lagi main handphone. Pas gue bangun, gue nanya kan sama abang gue. Gue nanya, tadi lu tidur pas gue lagi tidur lu samping gue ya? Enggak, gue nggak di samping lo. Nah gue bingung dong, tadi yang di samping gue siapa gitu. Itu sih yang benar-benar yang bikin gue takut gitu. Tapi udah gitu, terus
gue dimimpiin juga pernah dimimpiin gue tuh sama orang tinggi besar hitam, terus dia bilang gini sama gue, kamu gak perlu takut gitu, selama kamu gak gangguin saya pun gak akan ngegangguin kamu. Dia bilang gitu kan. Nah disitu gue cerita kan sama gue. Ya udah akhirnya ya udah selama beberapa, pokoknya itu kejadian yang bener-bener baru-baru banget sih, baru-baru banget gue pindah rumah kayak gitu. Terus belum lagi gue pernah diketawain sama laki-laki juga gitu, dan itu posisinya malam Jumat. Mungkin emang karena baru-baru kita jadi kayak ngeadaptasi dulu mungkin sama orang-orang yang sebelumnya pernah nempatin rumah gue ini gitu ya, makhluk yang benar-benar kita nggak bisa ngeliat. Gue juga nggak gimana sih, dan alhamdulillahnya sekarang udah nggak pernah gue kayak gitu. Mungkin karena ya udah mulai sendiri kali ya, maksudnya gue juga nggak tahu kenapa cuma gue doang gitu yang digangguin, sedangkan di rumah ini bukan cuma gue gitu kan. Udah akhirnya akhirnya tipe kan kayak gitu. Udah sih alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak kayak gitu. Nah setelah beberapa tahun, nggak lama sih, kayaknya tahun lalu deh, tetangga gue tuh kan punya temennya tuh betul dia bisa ngeliat, bisa banget ngeliat makhluk-makhluk yang seperti itulah. Terus nyokap gue penasaran kan, disuruh memperhatiin rumah gue gitu. Terus dia baru masuk, dia tuh udah ngeliat seseorang gitu di tangga. Dan itu waktu itu posisinya ponakan gue tuh masih kecil, dan katanya di situ ada cewek yang suka banget sama ponakan gue tuh, suka pegang-pegang pipinya, suka pengen cium gitu. Ya karena mungkin suka karena emang dari kecil tuh ponakan gue tuh emang di sini ya, seringnya di sini. Setelah udah di tangga, terus dia naik ke atas. Nah, pas banget di kamar gue, di atas lemari tuh dia ada juga cewek. Terus di kamar abang gue juga ada. Di kamar abang gue tuh lebih serem katanya. Entah dia sih bilangnya entah bawaan dari abang gue yang main ke, maksudnya yang suka main gitu terus bawa kesini, gue juga gak tahu ya. Itu juga karena diceritain aja sih. Terus kalau di kamar gue kayaknya ada sosok wanita gitu, cuman ya udahlah sendiri gue juga gak mau terlalu gimana kan. Udah sih mungkin ya itu aja sih cerita dari gue. Cuman untuk sekarang ini alhamdulillah udah gak pernah kayak nemuin kejadian aneh kayak gitu. Dan gue nemuin itu tuh emang pas baru-baru banget gue pindah rumah aja sih di sini, karena mungkin gue ngerasa mungkin karena beradaptasi aja kan. Jadi itu guys cerita gue yang lo boleh percaya atau enggak, yang jelas gue cuma berbagi dan gue yang udah ngerasain kayak gitu. Jadi bagaimanapun kita emang harus percaya adanya makhluk gitu, karena setiap makhluk itu pasti Allah yang menciptakan dan mempunyai suatu tugas masing-masing, dan kita harus bisa mempercayainya gitu. Jadi udah itu aja dari gue. Semoga cerita ini bisa memberikan wawasan dan pengalaman kalian. Oke. Itu tadi cerita dari Kak Mawar. Dia tuh berbagi cerita yang digangguin pas dia baru pindah ke rumah barunya. Emang menurut gue setiap tempat itu selalu ada. Balik lagi, kita itu hidup selalu berdampingan dengan makhluk yang gak kasat mata atau makhluk goib, karena mereka duluan yang lebih duluan gitu, maksudnya lebih duluan yang nempatin tempat yang kita tempatin juga gitu. Mereka udah bertahun-tahun ya kan di dunia, bahkan udah
berjuta-juta tahun di sini gitu, beribu-ribu lah, beribu-ribu, berjuta-juta gitu. Jadi mereka lebih duluan daripada kita ya. Terus di menit yang keempat lewat ini gue ngambil pelajaran dari mimpinya Kak Mawar. Kan katanya dia dimimpiin didatengin sosok makhluk yang gede, tinggi gitu kan ya, hitam. Katanya dia ngomong begini, selama kamu gak ganggu, aku pun gak bakal ganggu. Oke, emang kita itu, mereka gak bakal ganggu kita selama kita pun gak ganggu mereka, gitu kan. Dan kalian pun kalau dengan hal-hal yang seperti itu jangan terlalu takut, karena semakin kalian takut, mereka juga semakin senang untuk gangguin kalian gitu. Kita itu sama-sama makhluk Allah, mereka juga kita makhluk manusia, makhluk Allah, tumbuhan makhluk Allah, setan juga makhluk Allah gitu, atau iblis pun makhluk Allah gitu. Jadi nggak perlu ada yang kita takutin. Ya intinya sih masing-masing aja, mereka punya kehidupan masing-masing, kita pun punya kehidupan masing-masing, nggak usah saling mengganggu. Dan kita juga nggak boleh takut dengan hal-hal yang seperti itu, karena kita punya Allah. Dan semakin kuat iman kita pun ya mereka juga gak bakal gangguin kita gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini sharingnya. Untuk kalian yang mau sharing juga tapi melalui yang belum bisa ketemu sama gue, boleh melalui DM gue, email gue, ataupun yang kalian buat kalian yang tahu nomor gue dan berteman di WA, kalian boleh chat gue langsung. Nanti di sini gue bakalan review cerita-cerita kalian dan gue bakalan tambahin sedikit-sedikit gitu kan. Terima kasih Kak Mawar yang udah mau berbagi cerita. Sekali lagi gue tekenin, jangan sampai kalian takut dan jangan sampai kalian lengah, karena kita itu hidup selalu berdampingan dengan hal-hal seperti itu. And sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.